Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur, kami minta pengurapan yang baru, hikmat, yang pengertian dari surga, Kau curahkan kehidupan kami. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah, saya mau ngajak kita buka satu firman Tuhan, 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke 15 mulai saudara ya. Sampai 18 saya bacakan saudara. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal, saudara. Nah, saudara, ini sebuah kesimpulan ya, atau pernyataan dari Rasul Paulus, saudara. Dikatakan, saudara, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kenapa Paulus berbicara ya untuk memperhatikan yang tak kelihatan itu? Dikatakan yang tak kelihatan itu kekal, yang kelihatan itu sementara. Yang kelihatan itu apa, saudara? Yang kelihatan itu adalah penderitaan-penderitaan yang mereka ngalami ya, karena Injil, karena Yesus, karena kepercayaan mereka kepada Kristus, saudara, sehingga mereka banyak mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan Tuhan, ya, mengalami penganiayaan dari orang-orang yang memang tidak suka akan kekristenan, saudara. Saudara, kita perlu bersyukur ya kalau saudara dan saya memahami akan firman Tuhan ini, bahwa penderitaan itu, saudara, bukanlah sesuatu yang aib, sesuatu yang buruk, tanda petik ya. Kalau kita bisa memandang dengan cara pandang Tuhan, yaitu pandangan kekal, saudara, sebenarnya penderitaan itu adalah sesuatu sarana atau wadah untuk kita bisa mendapatkan kemuliaan seperti yang Tuhan janjikan, saudara. Karena itu penderitaan itu sebuah kehormatan. Yakobus berkata, kalau kita menderita, Petrus ya, kalau kita menderita karena kebenaran, karena Kristus, saudara, kita harus bersukacita, kita harus berbahagia, saudara. Ya, nah kenapa? Karena penderitaan itu, saudara, yang sementara, dikatakan sementara, itu mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita, ya, dan itu dikatakan bersifat kekal. Apanya yang sifat kekal itu? Kemuliaan yang dihasilkan, saudara. Nah, biasanya orang kalau bicara tentang penderitaan, pasti orang menolak, orang tidak suka. Semua orang itu pasti kepingin hidup penuh dengan sukacita, hidup penuh dengan berkat, penuh dengan kemuliaan, saudara. Tapi saudara tahu ya, kemuliaan tanpa penderitaan itu bukan kemuliaan, saudara. Itu sesuatu yang sementara, yang fana, saudara. Ya, dan banyak orang menganggap penderitaan ini oleh karena kebenaran, kita mempertahankan kebenaran, kita melakukan kebenaran, saudara, seringkali muncul ya sesuatu yang sukar, yang sulit bagi hidup kita. Ya, lalu terjadi satu konsekuensi yang begitu luar biasa, mengakibatkan mungkin, saudara, dampak yang luar biasa karena kita melakukan kebenaran itu, saudara. Banyak orang memandang bahwa itu adalah aib, saudara, sesuatu yang merugikan, bukan sesuatu yang menguntungkan, saudara. Ya, saya mau katakan, saudara, saudara dan saya harus bisa memandang bahwa penderitaan itu bukanlah sesuatu aib. Saudara baca di Alkitab, ya,
Setiap orang kalau mereka dipilih, dipanggil Tuhan untuk berjalan dalam rencana Tuhan, selalu ada penderitaan yang harus mereka lewati, saudara. Dan itu menjadi sebuah jalan memang dalam kehidupan orang-orang yang dipanggil Tuhan, saudara. Kenapa? Karena itu spesial sebenarnya. Ya, kalau orang itu dipanggil, dipilih, itu sesuatu yang spesial, sesuatu yang ada nilainya, ada keunggulannya, saudara, seperti saudara. Ya, nah, saudara, sekali lagi, penderitaan dipandang bukanlah sesuatu aib. Penderitaan itu adalah sesuatu yang sebenarnya membawa kemuliaan, membawa sukacita kekal, saudara. Karena itu Paulus, dia orang yang luar biasa. Dia dulu sebelum kenal Yesus, sebelum dipanggil oleh Kristus, saudara, menjadi rasul, menjadi hambanya, saudara, dia orang pintar. Dia punya posisi yang luar biasa. Bahkan, saudara, secara agama, saudara, dia itu adalah orang yang tanda petik punya nama, ya, punya posisi, punya jabatan, ya. Tapi ketika dia kenal Kristus, saudara, Kristus menunjukkan jalan kehidupannya bahwa dia akan membawa banyak orang, saudara, ya, kepada jalan Tuhan, saudara. Maka dia mengambil keputusan untuk hidup di jalannya Tuhan, saudara. Dan jalan Tuhan ini jalan penuh dengan pengorbanan, ya. Nah, Paulus menjalaninya, saudara. Bahkan dia berkata begini, dia tahu apa arti kelimpahan, dia tahu apa arti kekurangan, saudara. Dia ngalami semuanya. Bahkan dikatakan apa yang dulu menjadi keuntungan bagi dia, dianggap itu sampah, saudara. Sebab kenapa? Bagi dia Kristus itu lebih dari segalanya, saudara. Nah, kalau kita sudah punya ketetapan dan pengertian seperti itu, bahwa Kristus segala-galanya, saudara. Kalau penderitaan terjadi karena kita ikut Tuhan, karena kita melakukan kebenarannya, saudara, harusnya kita bersukacita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah, saudara lihat dikatakan begini, ya, ayat 17, sebab penderita ringan yang sekarang ini, coba lihat, penderita ringan yang sekarang ini, padahal kalau kita baca di atas, saudara, dikatakan begini, saudara, dia dianiaya, dia ditinggalkan sendirian, dihempas, ya, namun tidak sampai binasa. Dikatakan juga, saudara, dia terjepit, seringkali putus asa juga, habis akal, seperti saudara, ya. Dan dikatakan, saudara, maut itu dia terus bekerja terus menerus, saudara, di dalam kehidupannya, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus, saudara. Dia lakukan itu bukan untuk dirinya, dia lakukan untuk Tuhan. Demi apa? Demi jiwa-jiwa, ya, orang-orang supaya diselamatkan, saudara. Dan dia lakukan seperti itu begitu luar biasa. Dan dia tetap percaya kepada Tuhan, saudara. Dikatakan penderita ringan sekarang ini. Saya berkata kalau cara manusia itu bukan penderitaan yang ringan, itu penderitaan yang sangat berat. Tapi dikatakan itu ringan. Kenapa dikatakan ringan? Sebab dia bisa memandang dengan cara pandang Tuhan, saudara. Ya, kenapa? Karena penderita ringan sekarang ini dibandingkan dengan kemuliaan kekal, ya, itu tidak seberapa, saudara. Jadi, saudara, ayo, saya mau ngajak kita hari ini terus tanamkan pikiran kita. Sebab kenapa? Ke depan Alkitab berkata akan datang hari-hari, masa-masa yang sukar, saudara. Nah, kesukaran-kesukaran seperti ini kadang membuat orang hopeless, putus asa. Tapi firman Tuhan sudah mengajar kita. Oleh sebab itu mestinya kita terus mempersiapkan diri kita, ya, menghadapi semuanya itu, saudara. Saudara, saya pernah baca sebuah artikel, saudara. Saudara tahu nggak apa bedanya pensil dengan berlian? Tahu pensil, saudara, ya? Saya percaya semua kita pernah lihat pensil, ya. Tapi pernah lihat berlian? Mungkin pernah. Tapi semua orang mungkin rata-rata tidak semua orang itu pernah memegang berlian, saudara. Tapi pensil mungkin semua pernah memegang, saudara. Saudara,
Saudara tahu pensil ya yang ujungnya itu namanya apa ya? Grafit ya. Ya isinya saudara dengan berlian saudara itu dari bahan yang sama. Ya, dari bahan grafit saudara. Kenapa itu beda hasilnya? Kita tahu kalau pensil itu saudara ya bahan dasarnya sama dengan berlian saudara, tapi gampang patah, gampang dihapus saudara. Beda dengan berlian. Berlian itu salah satu benda ya itu terkeras di dunia saudara. Nah, bagaimana mungkin terjadi perbedaan kalau bahan dasar itu sama saudara? Apa yang membedakannya? Membedakannya adalah prosesnya saudara. Prosesnya. Ya, pensil dihasilkan ya dari grafit yang menjadi karbon saudara. Ya, dan itu prosesnya itu enggak sulit saudara. Tapi kalau berlian saudara itu mengalami proses yang sangat luar biasa saudara. Tapi hasilnya beda. Pensil murah, tapi berlian itu sangat mahal saudara. Ya, kenapa saudara? Karena memang prosesnya yang membedakan saudara. Saudara harus tahu bahwa proses kehidupan kita akan menentukan kemuliaan apa yang kita dapatkan dalam Tuhan. Ya, saya berdoa saudara bisa memahami salah satu wadah untuk kita beri proses, jalan untuk kita berproses adalah lewat penderitaan saudara. Kenapa harus ada penderitaan Pak? Ya memang itu jalannya. Ya memang itu jalannya saudara. Ya, tidak ada cara lain. Prosesnya lewat penderitaan. Bisa jadi lewat orang lain buat kesulitan buat kita. Ya, orang fitnah kita, gosip kita, orang berbuat jahat kepada kita. Apapun itu, bisa lewat kondisi, situasi, bencana, ya, lewat apapun saudara. Yang namanya kesukaran penderitaan itu saudara. Tapi itulah sebuah wadah untuk kita dimurnikan, untuk kita dibentuk menjadi satu pribadi yang bernilai, yang berkualitas di hadapan Tuhan saudara. Haleluya. Nah, proses ini membutuhkan waktu saudara. Sama seperti tadi berlian itu saudara, itu membutuhkan waktu yang lama baru bisa menghasilkan berlian saudara, seperti itu saudara. Jadi tidak heran kalau berlian itu menjadi sesuatu yang sangat berharga, ya sangat mahal saudara, dan juga sangat mempesona, berkilauan saudara, ya, dan tidak semua orang, tidak sembarangan orang juga memilikinya saudara, seperti itu. Bandingkan dengan pensil, ya, dari dari bahan yang sama saudara, tapi hasilnya beda. Kenapa? Karena ditentukan oleh proses saudara. Jadi kalau saudara saya melewati proses ya penderitaan, saudara harus meresponi dengan benar, meresponi dengan baik, karena respon itulah menentukan hasilnya. Ya, sekali lagi wadahnya adalah penderitaan, tapi respon kita menentukan hasilnya saudara. Saya berdoa di tengah-tengah Tuhan mengerjakan proses kehidupan kita, Dia izinkan sesuatu yang sulit, yang sukar terjadi, ya biarkan kita muncul seperti berlian tadi atau emas yang murni. Amin Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa pakai suamimu, Tuhan bisa pakai istrimu, Tuhan bisa pakai anakmu, Tuhan bisa pakai orang tuamu, Tuhan bisa pakai pendetamu, Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai. Karena Dia mau melihat hidup kita itu muncul seperti emas atau berlian. Saya berdoa, biarkan kita bisa seperti Paulus, bahwa kita bisa memandang penderitaan yang ringan, yang sekarang ini, yang sekarang. Kapan? Sekarang. Kalau besok kita ngalamin penderitaan, kapan? Sekarang kita ngomong. Ya, nah karena itu kalau kita percaya penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya saudara, maka kita tidak akan pernah putus asa. Ingat, penderitaan sekarang. Kapan? Sekarang. Kalau kita ingat kata sekarang, maka kita akan ingat Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala hal. Kapan? Kita tahu itu
Kita tahu sekarang kata firman Tuhan. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah, karena itu apapun yang kita hadapi, kita tidak akan bersungut-sungut, kita tidak akan kecewa, tapi kita tetap percaya pada Tuhan, bersukacita sekalipun di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan. Amin. Ayo kita datang kepada Tuhan.